pada saat Sahara mau rekaman album pertama, Richard memutuskan ke pas band dan saya waktu itu nyari pemain drum, dapat penghargaan dari apa yang musisi beri gitu kan ya. Sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan info video terbaru. Dan kalau kamu suka dengan videonya, jangan lupa klik like, comment, dan share. Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Revandi Oktareza. Dan kali ini kita lagi bersama sang legend. Banyak sekali kalau di YouTube itu banyak yang komentar beliau termasuk 10 basis terbaik se-Indonesia. Banyak yang komentar seperti itu. Dan siapa lagi kalau bukan Kang Ahmad Subastio. Ya. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Dan nanti kita mau tanya-tanya. Boleh, Kang? Boleh, boleh. Sebelumnya mau tanya ini dulu, Kang. Kemarin saya ada lihat-lihat video di YouTube, terus ada yang tentang band-band tahun 90-an, 10 basis terbaik, bla bla segala macam. Dan banyak yang minta Kang Ahmad Subastio interview. Aduh. Saya mau nanya dulu, mau sedikit cerita tentang awal mula perjalanan di musik di mana dulu, Kang? Saya mulai bermusik khususnya bass tuh di dalam artian ke industri tuh SMA kelas 3. SMA kelas 3? Iya. Itu tahun berapa itu, Kang? Tahun 87 lah. 87? Iya, 87. Itu memang dari awal udah pilih instrumennya bass gitu ya? Drum pertamanya. Oh, pertamanya drum? Waktu sampai SMP, sampai SMA kelas 1 drum. Ya. SMA kelas 2 saya bass. Oh gitu. Ya. Itu udah sama Sahara belum? Sama Sahara saya tahun 89. Oh. Tahun 89. Kenapa kok, kan awalnya drum nih, Kang. Kenapa kok memilih pindah ke bass gitu? Kenapa nggak tetap di drum atau pilih gitar? Dulu ada festival antar sekolah tuh. Jadi masing-masing siswa di audisi. Iya. Kebenaran yang kosong tuh di instrumen bass. Oh gitu. Iya, jadi saya daftar di instrumen bass pada saat audisi. Oh. Jadi kepaksa juga sih sebenarnya. Bukan direncanain ya sebenarnya. Enggak. Sampai di Sahara gimana, Kang? Band Sahara? Waktu itu pemain bass Sahara resign ya. Oh iya. Jadi saya diajak sama Irfan, gitarisnya Sahara, juga sama Kang Richard Muter, dia sekarang drummernya pas band. Oh. Dia tuh salah satu, malah pendirinya mereka berdua sebenarnya. Pendiri Sahara tuh Richard sama Irfan. Oh, itu waktu sebelum di pas band atau setelah di pas band? Sebelum di pas band. Pada saat Sahara mau rekaman album pertama, Richard memutuskan ke pas band dan saya waktu itu nyari pemain drum, dapat Agus Ajis sama vokalisnya Iksan. Sampai sekarang Sahara masih, maksudnya aktif memproduksi lagu gitu kan? Untuk sekarang belum, tapi untuk Saharanya sendiri masih ada. Iya. Ya. Alirannya rock ya, Kang? Ya rock ya. Apa yang susah juga kalau bicara genre, cuman kalau benang merahnya sih rock sebenarnya. Rock ya? Ya. Garis tengahnya rock lah Iya. gitu ya. Terus kan gini, Kang, banyak ini beberapa orang menganggap kalau instrumen bass, kebetulan saya juga bass gitu ya. Instrumen bass itu biasanya cuman sebagai basic dan bahkan cuman pengiring atau perantara penyambung antara gitar ke drum. Tapi di kalau Kang Ahmad Subastio dan saya lihat beberapa lagunya justru malah main lead di bassnya. Nah, itu gimana pendapat Kang? Itu ada apa ya? Mungkin kesalahan persepsi gitu kan. Sebenarnya yang dijadikan, apabila sesuatu dibilang sebagai dasar atau pondasi itu sebenarnya suatu hal yang penting harusnya. Sama dengan kalau kalian punya rumah nggak ada pondasinya, ambruk juga kan. Sama dengan bass juga, kalau di instrumen di dalam sebuah band, bassnya hilang aja, nggak ada pemain bassnya. Kecuali main akustik sendiri ya. Tapi kalau full band nggak ada bassnya, berantakan juga. Jadi kayak nyawanya lah ya, Kang. Iya, jadi kadang-kadang orang main bassnya cuman
dasar aja pengiring. Salah sebenarnya kalau menurut saya ya, apapun yang menjadi dasar itu adalah suatu hal yang penting untuk kita ke depannya. Salah satu contoh, kita sekolah nggak mungkin langsung SMA, nggak mungkin langsung SMP juga. SD dulu, TK dulu, SD dulu gitu kan. Jadi semua yang halnya basic itu sebenarnya hal yang paling penting. Terus ini Kang, ini kan udah mungkin hampir se-Indonesia tahu gimana Akang main bass gitu. Aduh. Dan pastinya seorang musisi pasti ada influencernya atau kiblatnya atau suka yang berpengaruh besar ke permainannya gitu. Kalau Akang sendiri siapa influencernya? Banyak banget. Hampir semua pemain bass saya suka. Oh gitu. Karena saya main bass tuh otodidak. Dalam artian tidak ada guru atau apapun. Jadi semua mau nggak mau, semua musik saya dengar. Jadi minimal ada, setiap musik yang saya dengar tuh ada edukasinya. Dalam artian edukasi khususnya buat bass. Jadi kalau saya dengar musik, wah ini bassnya agak sulit atau agak aneh, itu baru saya pelajari semua gitu kan. Kan kuncinya cuma di situ, karena saya tidak ada yang mendirect kan. Mendirect dalam artian, ini loh main bass begini-begini, saya tidak. Oh gitu. Jadi saya mencari dengan sendiri aja. Oh Iya. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Jadi semua pemain bass saya suka. Influence saya. Cuman yang paling ini sih rata-rata pemain bass yang bandnya bertiga. Kayak Ras, Mr. Big, terus Billy Sheehan ya. Billy Sheehan ya, terus Yuzeb, Ya. Alain Caron kan. Tahun 89, 90 saya udah denger Yuzeb waktu itu. Dan lumayan pusing main bass sih. Kalau misalnya gini Kang, kan semua basis lah ya, semua basis suka gitu, semua. Kalau sebutkan 3 aja, 3 nama basis yang kepikiran langsung, misal basis kepikiran ini, menurut Akang siapa? Jedili, Jedili, basisnya Ras, Alain Caron, sama Jeko Pastorius. Gini Kang, zaman dulu kan sama zaman sekarang itu musiknya kayak rada, mungkin nanti tolong dibenerin, mungkin agak rada berbeda. Menurut Akang apa perbedaan musik zaman dulu, mungkin zaman 80-an atau 90-an dengan zaman sekarang 2000-an ke atas gitu? Kalau sekarang lebih berwarna, maksudnya lebih apa ya? Lebih banyak gitu kan. Karena kan sekarang apapun bisa diakses kan. Ya. Ya kan, informasi musik dari luar negeri atau apapun itu kita bisa akses. Kalau zaman dulu saya kan zamannya tidak ada internet. Terbatas aja musiknya, rocknya begini, jazznya begini, popnya begini. Dulu kan nggak ada Koreaan. Iya. Kalau sekarang ada Korea lah, ada apalah, banyak banget gitu kan. Hip-hop ya. Hip-hop juga. Zaman saya dulu susah. Jadi dapatnya informasi dari luar itu dari mana lu Kang? Kan ini otodidak nih Kang. Ya. Saya cari apa? Relasi. Cari bukan dari kaset. Jadi kaset yang aneh, terus kaset yang ada seperti saya tadi bilang, ada edukasi untuk saya bisa bermain bass lebih benar, untuk belajar, itu yang saya dengar. Zaman dulu kan saya nggak punya Betamax apa gitu kan, dan itu mahal banget. Harganya kalau mau beli itu tuh 200.000 zaman dulu. Iya. Ya kan bekal sekolah aja kadang 500 rupiah. Nah, kalau ini Kang, banyak juga teman-teman pengen beli alat musik gitu. Ya. Cuman nggak tahu nih, mencari rekomendasi kadang dari YouTube, dari sumber lainnya, dan rata-rata orang terkiblat ke merek. Lah, kalau menurut Akang, selain merek ini ya, kesampingkan merek, faktor atau poin-poin atau tips untuk memilih alat musik? Kuncinya cuma satu sebenarnya. Kalau yang saya alami pada saat saya di tangan saya enak, maksudnya playability-nya, itu yang saya beli, maksudnya itu yang saya pilih gitu kan. Dan saya nggak pernah alergi merek juga. Ya, mau harganya yang 1.500.000 pasti tangan saya enak, ya itu saya mainin gitu kan. Jadi kalau saya terbalik, pertama saya playability-nya dulu, habis begitu sound gitu kan. Belakangan terus fitur lainnya belakangan, tapi yang nomor satu buat saya playability-nya aja. Jadi jangan sampai pada saya memain bass karena bass ini merek terkenal, merek mahal gitu kan. Tapi pas saya pakai malah tangan saya jadi sakit kan, mending nggak usah saya pakai. Nah cuman di Indonesia kan seperti itu, jadi latah ya.
oh ini paling enak padahal belum tentu juga sih. Iya. Iya Atau kan? mungkin karena apa kan endorse artis pakai ini. Saya pernah jadi endorser lokal. Oh iya. Kebetulan tempat saya bekerja sekarang dulu mungkin sampai sekarang masih jadi distributornya Gilmore itu. Oh Gilmore. Harganya di bawah 2 jutaan. Dan di tangan saya enak gak? Saya pakai. Ya. Bahkan saya recording pun saya pakai itu. Iya. Berarti nggak harus merek ini yang Ya. penting yang mana enak gitu ya. Yang Kang? penting di tangan kita nyaman. Kalau sono kita bisa carilah. Iya, iya, iya. Selain itu ada nggak Kang? Entah mungkin dari segi pick up atau apa segala macam gitu. Pick up ya itu sangat pengaruh pick up juga. Pick up pengaruh konstruksi dari si alat musik itu sendiri gitu kan. Tapi kalau saya balik lagi tetap aja playability-nya yang paling penting buat saya. Ya. Kalau udah cocok nyaman ya. Nyaman di inilah tangannya berarti. enak, maksudnya pada saat main tuh nggak jadi susah kan nggak. Scaling gitar atau bass itu kan macam-macam gitu kan. Ya. Terus konstruksinya ada yang cembung, ada yang tipis juga gitu kan. Kalau drum gimana Kang? Kalau milih drum gitu. Itu kan gitar sama bass tuh. Kalau beli drum agak sulit juga ya. Karena dulu saya main drum SMP itu tidak profesional. Ya. Jadi bermain drum iseng aja. Ya kan mestinya semua pemain drum tuh nih. Iya, iya. Tapi tetap kembali juga kalau enak berarti ya inilah gitu ya. Ya. Kalau drum kan akustik dia. Jadi lebih ke konstruksinya, bahannya itu diperhatikan sekali gitu kan. Kalau kayak bass itu kan ada presentasenya, ada elektronikalnya, ada akustiknya dari kayunya itu ya. Iya. Dan itu ada konfigurasi tertentu yang bisa menghasilkan dari segi sound yang enak gitu kan. Tapi sound yang enak juga kalau di tangan kita yang enak mau ngapain? Iya, iya. Ini kita di luar alat musik ya, Iya. tentang permusikan di Indonesia. Kalau sekarang kan orang udah banyak online. Sebelum-sebelumnya kan di industri musik itu kan sangat banyak masalah kasus tentang pembajakan. Ya. Nah, menurut Kang Ahmad gimana menyikapi tentang pembajakan itu gimana? Susah ya, masalahnya mungkin dari rekan-rekan musisi juga ada yang minta pemecahan masalahnya melalui pemerintah gitu kan. Cuman yang saya rasakan sampai sekarang mungkin pemerintah bukan kurang, malah tidak aware sama apa nasib seniman gitu kan, musisi gitu kan ya. Benar. Padahal banyak sekali ya seniman atau musisi yang menggantungkan hidupnya tuh dari musik gitu kan, dengan main di kafe gitu kan, main acara wedding atau apapun itu. Cuman yang jadi masalah juga kadang-kadang kan secara tarif atau fee-nya itu nggak make sense gitu kan ya. Iya. Cuma karena kebutuhan mau nggak mau lah dia bermain juga gitu. Iya. Belum lagi kayak kalau misalnya pembajakan dihapus, aslinya pemasukan untuk musisi ya jauh Lebih besar. Makanya kalau di luar negeri ada sih yang bajakan juga di luar negeri. Cuman secara sistem mereka udah benar gitu kan. Dimana kayak mengkolektif royalti atau apapun itu direct pemerintah yang kontrol gitu. Kalau di kita kan nggak, lewat pihak ketiga gitu kan. Iya. Apapun namanya itulah. Agregator gitu atau Ya apapun itu. Tapi kalau misalnya langsung dipegang sama pemerintah mungkin kan jauh lebih besar karena tidak ada pemotongan presentase untuk oleh pihak ketiga. ya. Sekarang kan banyak online nih Kang, kayak bahkan ada contoh misalnya lagu dari sebuah musisi, Iya. tapi dilisensikan melalui pihak ketiga oleh orang lain, oknum yang bukan Iya. orangnya gitu. Ya, Menurut Akang gimana itu? kurang ajar lah. Karena ini kan karya itu kan bagi musisi Iya, udah malah kayak banyak anak loh gitu. yang orang bikin musik, dulunya rekaman, bikin musik sampai hilang anak bini juga karena dia harus begadang di studio rekaman, bikin musik dan lain-lain gitu kan. Tapi pada saat kita menuntut untuk hak finansial seorang musisi, kadang-kadang kan nggak dapet juga. Iya. Nah, mestinya pemerintah sendiri yang harus turun gitu kan. Jadi jangan sampai musisi itu dianggap sebagai pelengkap profesi saja gitu kan. Iya. Sekarang kalau saya balikan nih, kalau Mas KTP-nya musisi nih, seniman, Iya. ya, Mas mau ngambil mobil atau ngambil rumah, pekerjaan apa musisi? Di ACC enggak? Ya enggak lah. Oh gitu. Ya kerjanya apa? Saya main band. Ya main band di mana? Susah. Iya, iya. Kecuali Mas masuk dalam satu manajemen,
gitu kan. Tapi kalau untuk perorangan susah juga, gitu kan. Nah, legalitas profesi ini yang harus dalam artian bisa mendapatkan akses kemana-mana gitu ya, maksudnya persamaan hak dalam artian kita mau apply apa gitu kan. Tapi kalau misalnya di KTP-nya pekerjaan musisi, ya susah juga, ya kan nggak ada gaji pokok. Kalau kita mau leasing mau apapun harus ada gaji pokok, terus banyak lah persyaratannya. Iya, slip gaji. Ya, slip gaji. Sekarang pemain band memang ada slip gaji. Apalagi sekarang nih Kang, selama pandemi COVID itu kan banyak musisi-musisi, teman-teman juga banyak yang ngeluhkan tentang pemerintah harusnya memperhatikan tentang musisi gitu. Sangat banyak. Cuman yang jadi masalah mungkin tanda kutip ya. Musisi itu mungkin dipandang sebagai orang yang maksudnya nggak akan susah banget lah hidupnya atau gimana, padahal salah gitu kan. Banyak banget kayak apalagi pemusik tradisional seperti itu gitu kan ya, yang udah namanya udah beken juga, mereka sangat kesulitan walaupun hanya untuk pergi ke dokter saja. Nah seperti itu kan nggak diperhatikan juga kan. Jadi harusnya apa-apa tuh jangan berdasarkan pengaduan harus pemerintah lebih jeli dan lebih aware gitu kan. Oh, seniman ini begini kasihan juga gitu. Kalau di kita kan sebenarnya sibuk penghargaan musik inilah, penghargaan musik inilah. Kalau saya kan banyak bergaul sama orang-orang musisi yang tradisi juga, atau yang mereka main wedding juga rupa main kafe. Bentuk penghargaannya bukan dalam artian piala saja. Kalau untuk piala saja kita tinggal beli aja kalau di Bandung Palasari paling 100.000 kelar. Tapi penghargaan dari apa yang musisi beri gitu kan ya. Iya benar. Nah sekarang musisi main, orang sedih hibur juga, apapun juga itu kan tidak dinilai gitu kan. Nggak diapresiasi gitu. Ya tidak diapresiasi gitu kan. Harusnya kan sebenarnya lebih sensitif lah pemerintah tuh. Ya, padahal bahkan acara apapun termasuk acara pemerintahan pasti musisi ada terus gitu. Pasti ada gitu kan. Mereka berpikir udah bayar, lumayan bayar selesai. Tidak seperti itu. Iya benar. Harusnya kan ini kelangsungan nantinya seperti apa nih dia nih. Nah itu kan harus dipikirkan juga. Ya kecuali kalau musisi tidak dianggap sebagai warga negara Indonesia yang cerita. Itu. Ya. Atau mungkin gini Kang, pikiran saya ini mungkin karena di pemerintahan itu nggak banyak dari musisi. Oh tidak juga. Nggak juga. Mau musisi mau nggak, pemerintah tuh mau harus memperhatikan siapapun itu gitu kan. Mau gembel, mau pengemis atau apapun. Ya kan? Nah sekarang musisi juga apalagi, atau semua warga negara Indonesia itu harus diperhatikan, harus difikirkan. Kalau saya jadi pemerintah mungkin saya pikirkan semuanya lah. Ya kan? Seperti itu harus seperti itu, karena mereka juga bagian dari warga negara Indonesia. Kalau Akang jadi pemerintah, apa ini Akang? Kira-kira langkah topnya gitu. Kalau saya mungkin saya dengar semua kayak Victor Wooten semua saya dengerin semua, tapi saya tidak pernah membawakan lagu mereka gitu kan. Secara sama, kalaupun Ahmad Subastio dia pemain bass, udah berapa album ngeluarin album, kok mau bekerja seperti itu? Ya kalau sekarang lebih beretika lah.